Secara astrologi, 2026 membuka tekanan besar. Saturn masuk Aries. Dan bagi energi Libra seperti Prabowo dan Gibran, ini seperti langit menaruh cermin besar di depan relasi, koalisi, lawan terbuka, dan keseimbangan kekuasaan. Saturn tidak datang membawa tepuk tangan. Saturn datang membawa ujian. Dan di saat yang sama, fase 2026 masuk ke energi kuda api. Api yang bergerak cepat, mendorong keputusan besar, tapi juga mudah memantik gesekan. Yang tidak siap bisa terbakar oleh ritmenya sendiri. Lalu 2027 masuk ke energi kambing api. Tekanannya tidak selalu meledak di depan, tapi bergerak lebih halus, lebih emosional, lebih sensitif. Di fase ini, yang diuji bukan hanya kekuatan pemimpin, tapi kesetiaan lingkaran, kerapian koalisi, kemampuan menenangkan pihak-pihak yang mulai gelisah. Karena dalam fase seperti ini, retak kecil sering tidak terdengar, tapi pelan-pelan bisa melebar. Dan jika pemerintahan ini masih mampu bertahan melewati 2027, maka 2028 bukan berarti aman. Justru 2028 bisa menjadi tahun yang jauh lebih rumit. Fase 2028 membawa energi monyet tanah. Monyet adalah simbol strategi, manuver, kecerdikan, perubahan arah, dan permainan cepat. Tanah membuatnya lebih berat, lebih nyata. Ini bukan lagi sekedar tekanan panas seperti 2026. Bukan lagi sekedar sensitivitas seperti 2027. Mereka perlu siaga penuh, siaga pada tekanan publik, siaga pada ekonomi, siaga pada komunikasi politik, siaga pada lingkaran sendiri. Dan jika dibaca lebih dalam, 2028 bukan sekedar tahun biasa. Ini adalah tahun ketika Saturn masih menyisakan ujian terakhirnya di Aries. Seolah langit belum selesai menekan keseimbangan kekuasaan. Bagi Prabowo dan Gibran yang sama-sama membawa energi Libra, tekanan Saturn di Aries bisa terasa seperti cermin besar. Siapa sekutu sejati, siapa lawan terbuka, siapa yang hanya bertahan karena kepentingan. Karena di tahun seperti ini, yang berbahaya bukan hanya serangan dari luar, tapi juga retakan kecil dari dalam. Diam, pelan, tapi bisa menentukan apakah fondasi kekuasaan masih cukup kuat untuk sampai ke 2029.